Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Saat sekelompok umat hendak mengadakan perjalanan ke Danau Toba dan sekitarnya, mereka bertanya kepada saya, sebaiknya mulai dari mana dan bagaimana rute perjalanannya. Saya katakan, apakah mereka sudah menghubungi agen wisata di sana? Destinasi apa saja yang ditawarkan, dan bagaimana rute perjalanan ke tempat tersebut. Mereka menunjukkan rencana perjalanan kepada saya. Saat saya melihat rute perjalanan dan destinasi wisata yang akan dikunjungi, saya katakan perjalanan ini akan melelahkan, karena terlalu lama dalam perjalanan dan berputar-putar rutenya. Kalau rute ini yang digunakan, akan semakin sedikit destinasi wisata yang akan dikunjungi. Maka mereka meminta saran kepada saya bagaimana rute perjalanannya. Karena saya sudah pernah berpastoral di Sumatera dan pernah beberapa kali mengunjungi Danau Toba dan sekitarnya dengan arah yang berbeda-beda, maka saya usulkan beberapa perubahan rute. Saat perubahan rute itu disampaikan kepada agen perjalanan, mereka terkejut karena rute itu sangat efisien dalam segi waktu dan lebih banyak destinasi wisata yang bisa dicapai. Mereka mengagumi rute itu dan menanyakan bagaimana bisa mendapat rute tersebut. Umat mengatakan bahwa mereka meminta pertolongan kepada saya yang pernah melakukan perjalanan ke Danau Toba dan sekitarnya. Demikian juga kiranya dalam kehidupan rohani kita. Satu keinginan kita dalam hidup rohani yakni mengenal jalan-jalan yang bisa mengantar kita lebih dekat kepada keinginan Allah, dan jika saatnya tiba bisa sampai di tempat yang Allah janjikan, yakni kediamannya sendiri, diam di rumah Allah. Banyak tawaran jalan yang akan diberikan untuk mencapai rumah Allah, tetapi satu patokan yang harus dipegang, yakni percaya kepada pribadi yang pernah ke tempat tersebut atau berasal dari tempat tersebut. Siapakah pribadi tersebut? Yesus bersabda, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada." Dengan sabda ini, jelas sekali Yesus sudah pernah ke rumah Bapa. Dan karena dia sudah pernah sampai di rumah Bapa, maka ia tahu bagaimana jalan untuk sampai ke sana. Ia tahu bagaimana persiapan untuk sampai ke rumah Bapa, kesulitan yang akan dihadapi, dan bagaimana mengatasinya. Itulah jaminannya. Hanya dengan mengikuti apa yang Yesus katakan, petunjuknya, kita percaya akan sampai ke rumah Bapa yang kita rindukan. Itulah sebabnya Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai jalan, karena hanya melalui Dia dan dalam Dia, kita akan mendapatkan jalan yang mengantar kita kepada hidup sesungguhnya. Itulah jalan yang benar, jalan yang akan membawa kepada kehidupan, bukan hanya sekarang tetapi juga kelak. Dan itulah sebabnya Yesus kemudian berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Meskipun demikian, dalam kehidupan nyata, banyak jalan yang ditawarkan. Bahkan tawaran-tawaran itu lebih mudah, lebih menyenangkan dibandingkan jalan yang ditawarkan Yesus. Disinilah sebenarnya kita diminta untuk berpikir lebih jelas. Mungkin tawarannya menyenangkan, tetapi apakah akan sampai? Karena yang menawarkan jalan itu bukan pribadi yang pernah ke rumah Bapa atau berasal dari rumah Bapa. Bukankah dalam kehidupan nyata
kita akan lebih percaya kepada orang yang sudah berpengalaman. Apabila yang di dunia saja kita lebih percaya kepada yang sudah berpengalaman, apalagi untuk kehidupan abadi. Bukankah seharusnya tidak ada keraguan sedikit pun untuk percaya kepada Yesus, pribadi yang berpengalaman, pribadi yang berasal dari rumah Allah sendiri. Tuhan memberkati.